Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ini. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau suaminya rezekinya banyak? Jawab salamnya yang kompak ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, al-fatihi lima ughliq, al-khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatizah, para pimpinan majelis taklim, para ibu-ibu jamaah yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan limpahan rahmat dan barokah. Amin ya rabbal. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal barokah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, semuanya kita doakan, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Al-Mas'udiyah, Ibunda Ustazah Hajjah Dahwirah, dan guru-guru kita diantaranya yang hadir di sini, Ustaz Kiai Ahmad Zakaria Al-Ansori, juga penceramah kita yang sudah hadir ya, Ibu Ustazah Asasiyah Fajri ya. Ya, saya belum tahu Ustazahnya yang sebelah mana. Oh ya, selamat datang Ustazah ya. Kita doakan semuanya guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, lancar segala urusannya, dan diberikan anugerah anak yang soleh dan solehah, dan diberikan kekuatan untuk selalu berdakwah, memimpin jamaahnya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada hari ini tanggal 31 ya, hari Ahad tanggal 31 Agustus ya 2025, kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya, masih diberikan keselamatan. Di mana-mana lagi rame Bu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan di negeri kita, khususnya di daerah kita Jakarta, Rorotan dan sebagainya ya. Mudah-mudahan Indonesia ini diberikan kedamaian ya. Segala permasalahannya diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tidak ada kerusuhan dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah ya,
kita semuanya dari pagi ya diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam ya. Ada yang nikmatnya hari ini pakai baju seragam baru, benar nggak? Seragam baru ya. Alhamdulillah pagi-pagi sudah bersolek indah ya. Untuk apa? Untuk hadir ke majlis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan itu bukti kita mengagungkan, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin umat manusia sedunia, Bu, bahkan hingga akhirat. Beliau adalah ayah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya Bu, betul nggak? Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini perempuan pemimpin wanita-wanita di surga nanti. Mau ikut pemimpin wanita di surga nanti? Ya, banyak-banyak membaca sirah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau punya gelar Al-Batul. Apa itu artinya Al-Batul? Ya, orang yang mengasingkan dirinya, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ini ya, banyak kegiatannya, tapi jangan lupa kita juga punya waktu untuk kita fokus ibadah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diteladani oleh Al-Batul, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah kakek dari dua pemuda ya, pemuda pemimpin di surga nanti, pemimpin para pemuda-pemudi yang lainnya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sosok yang pintar ya, ganteng, pemberani, dan orangnya low profile, nggak sombong. Sebab kalau sombong, kata-katanya jelek, ini nanti orang jadi kesel. Kalau udah kesel dibagelin nanti. Nah untuk dia. Nah kita nanti didik anak-anak kita menjadi sosok seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ya, yang pintar, taat, bakti sama orang tua. Pengen Bu ya? Ya mudah-mudahan anak kita seperti itu ya. Beliau adalah ya suami dari wanita pemimpin surga juga ya. Suami dari Sayyidah Khadijah ya, wanita yang terpilih. Jadi dari sekian wanita di kota Mekah itu, Sayyidah Khadijah lah yang terpilih menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali, dan Rasul sangat mencintainya ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah untuk keluarga beliau, para sahabat, dan kita selaku umatnya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pasti dari pagi sudah siap-siap, bahkan dari kemarin. Kalau ibu-ibu majelis hadroh ini ya, tim hadroh ini udah berapa bulan Bu persiapannya Bu? Sebulan. Wah, Allah luar biasa. Sebulan persiapannya. Untuk apa? Untuk hadir di majelis maulid, untuk bisa menampilkan penampilan yang terbaik. Semuanya disiapkan. Ini karena kita ingin mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingin ingatkan ya, bahwa hadirnya kita di sini jangan lupa kita pasang niat Bu. Niat itu ibarat orang hidup ya, dia punya badan, dia punya ruh ya. Orang hadir majelis maulid nggak ada niat yang baik, dia seperti orang cuma badannya doang, kagak ada nyawanya. Ya, mau Bu badannya doang, kagak ada nyawanya. Ya. Ibarat orang jalan ya, kagak ada arah tujuannya, ngiter ya. Mau ditanya kemana, mau ke anu doang jawabannya ya. Akhirnya kagak
sampai buyang ya orang ya salah apa gimana, karena orang itu harus punya niat, punya tujuan ya. Jadi apa niat kita hadir ke majelis maulid ini, Bu? Ya, kata Habib Muhammad ya bin Alwi Al-Idrus ya, ada 10, Bu. Kalau mau ya dapat pahalanya banyak, pahalanya gedean, niatnya yang banyak kan. Benar ya, Bu? Ya. Niatnya 10. Ya. Ya kalau kita bisa 2 lebih bagus daripada cuma 1. Niat hadir ke majelis maulid itu yang pertama kata beliau ya, niat untuk hadir di majelis sholawat. Karena di dalamnya dibacakan sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikut sholawat. Kalau udah ikut sholawat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Bu ya. Niat hadir ke majelis maulid ini untuk duduk menghadiri majelis sholawat. Nanti akan saya bahas nih sholawat ya. Yang kedua, niat hadir maulid itu untuk menghadiri tempat-tempat yang disenangi oleh ulama, orang-orang saleh, orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Senang nggak ulama hadir di majelis maulid? Senang. Kalau nggak senang berarti bukan ulama, ubaru. Kan yang hadir majelis senang ke sini ulama. Kalau yang nggak senang ubaru, ya, bukan ulama. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang dekat dengan kekasih Allah, dengan orang soleh, nanti dia akan ke bawah baik, bawa dekat dengan Allah, disayangi juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niatnya. Yang kedua, niat untuk ya menghadiri majelis maulid ini, kita ingin mendengarkan kisah-kisah, pelajaran-pelajaran kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana kebiasaan-kebiasaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Nabi itu bangun subuhnya siangan apa bangun subuhnya sebelum fajar, Bu? Belum fajar ya. Alhamdulillah kita udah paham bahwa dari pagi ya, dari menjak bangun tidur Rasulullah kebiasaannya, sunnahnya adalah bangun sebelum fajar. Biasanya beliau malah tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian sholat witir ya. Kemudian beliau baca doa bangun tidur tuh ya kan. Beliau wudhu ya. Beliau sholat malam dan sebagainya. Belum lagi setelah itu sholat duha. Kemudian mengajar ke majelis taklim, bersilaturahmi, dan banyak sekali kebiasaan-kebiasaan Nabi yang itu wajib kita tiru. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik, contoh-contoh yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik kita contoh dulu. Sulit kita paksakan ya. Lama-lama jadi biasa, lama-lama jadi bisa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sebenarnya niat itu ya. Tinggal kita tambahin aja niat mau silaturahmi, ketemu teman lama misalnya, boleh dapat pahala. Kita musafahah aja, Bu, sama teman kita ya, yang tadinya kita ada dosa jadi berguguran dosa. Niat ingin ketemu guru ya, mau ngamplopin guru, silakan. Niatnya itu bebas, tidak terbatas. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya, manfaatnya yang akan kita dapatkan. Jadi jangan pelit-pelit ya. Ibu-ibu, kalau ya di Al-Famidi itu ada kesempatan untuk mengambil barang dengan gratis. Ibu mau ngambilnya 1 apa 2? Sebanyak-banyaknya, Bu ya. Nah, kita hadir ke majelis ini ada banyak hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pahala-pahala yang Allah siapkan, ada banyak manfaat-manfaat yang Allah siapkan. Masa kita cuma niatnya 1, niatnya yang banyak ya. Ya kalau saya sebutin satu-satu ini sampai sore, Bu ya, sampai sore. Sedangkan saya akan menyampaikan 3 tujuan maulid. Kita ngadain maulid nih, bisa bentuknya seperti ini dengan ya anggaran yang besar, atau bisa yang sederhana
di rumah kita kumpulin keluarga kita, di majlis kita yang seminggu sekali setiap malam Jumat misalkan. Itu tujuannya cuma 3 Bu. Ya, ini bukan cuma sih. Menurut Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil Ba'alawi, ya, atau dikenal dengan Mufti Betawi, beliau menyebutkan minimal 3 ini tujuan utamanya. Tujuan utamanya minimal berapa Bu? Minimal berapa? Ini kalau kita 7 ini seperti orang jalan, kita mau menuju sana, insya Allah kita menuju jalan menuju surga. Itu 3 tujuan kita ini sebenarnya mendekatkan kita kepada surga, mendekatkan kita kepada hidup yang sukses, hidup yang bahagia. Kata Habib Utsman, mujibus sa'adah. 3 ini kalau kita arahkan acara maulid ini, tujuan yang ketiga ini, kita akan dapatkan kebahagiaan yang hakiki Bu, bukan kebahagiaan yang majazi, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Bu, catat nih ya. Yang pertama, tujuan diadakannya maulid ini, ya, dengan dibikin spanduk, disiapkan tim hadroh, ya, gelar karpet, tenda dipasang, tujuannya untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita tahu nggak, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang agung, makhluk yang derajatnya sangat tinggi, makhluk yang sangat mulia. Kita tahu dari mana Bu? Ada yang tahu nggak? Kita tahu dari mana? Kita tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali berfirman tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau perintahkan apa? Di dalam Al-Quran bunyinya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi. Enggak berhenti di situ. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang paling agung dari sekian ayat yang lainnya. Sebab apa? Ayat ini sangat unik Bu. Kalau Allah perintahkan kepada makhluknya, hambanya untuk salat, Allah nggak salat. Ya, benar nggak? Allah salat enggak? Salat menyembah siapa Allah, ya kan? Allah perintahkan kepada makhluknya untuk puasa. Ya, Allah bukan manusia yang memang makan, jadi harus puasa, tidak, ya. Tapi Allah perintahkan untuk bersalawat. Allah sudah mulai duluan nyontoin membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini ramai banget ini Bu. Ya, 3 menit lagi, 3 menit lagi, ya, singkat dah. Ya, intinya sholawat ini perintah yang memang istimewa, yang Allah sendiri mulai duluan bersolawat. Bahkan salawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah berhenti, terus menerus. Yusholluna 'alan nabi, sedang dan terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada itu sahabat yang bertanya, nih sahabat bertanya gini, ya Rasulullah, ini salawat kan bagus banget, ini amalan yang paling bagus. Ini gimana kalau saya baca sehari dalam waktu saya itu 1/3 hari saya? Kata Rasulullah, bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kamu tambahkan lagi. Kata sahabat, oke, kalau gitu ya Rasulullah, saya pakai setengah waktu saya, hari saya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, bagus sekali. Tapi apa? Lebih bagus lagi kalau kamu tambah lagi. Tambahlah lagi. Ini Rasulullah bukan pengen dihargai atau apa. Ini karena Rasulullah pengen umat itu dapat pahala yang banyak. Buat apa Rasulullah mengharapkan sholawat kita? Ya kan? Sholawat kita itu doa untuk diri kita sendiri. Sedangkan Rasulullah sudah ada yang bersalawat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Kalau sholawat Allah dibandingin sholawat kita, nggak bisa dibandingkan. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai kata Nabi, kata sahabat itu, bagaimana kalau semua waktu saya habiskan untuk bersolawat? Artinya sambil nyuci solawat, sambil nyetrika solawat,
Sholawat terus, kata Nabi. Bagus. Ya, kalau memang demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosamu, mudahkan segala urusanmu, dan Allah angkat derajatmu seperti itu kurang lebih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini agungnya sholawat. Sampai kata ulama ada yang gini, Bu. Kalau kita nyuruh anak kita sholat, sholat, ya, atau nyuruh anak kita sedekah, nih kita nyuruh, nah bersedekah di sana, anak kita bersedekah kan, kita dapat pahalanya nggak? Dapat kan? Dapat nggak? Dapat. Bener, yakin? Yakin. Kita dapat pahalanya, karena mandala ala khairin kafaili. Orang yang mengajak, menyuruh, memerintahkan, memberi petunjuk pada kebaikan, dia akan dapat pahala. Atau man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha, yang pahala itu nggak dikurangi, sama persis gitu. Tapi kalau sholawat, Bu, ibu nyuruh anak ibu sholawat, Bu, ibu nggak dapat pahala. Kenapa? Nyuruh sedekah aja dapat pahala, nyuruh sholat aja dapat pahala. Pahala yang sama seperti sholatnya anak itu, atau sedekahnya yang sama seperti. Kalau sholat enggak, Bu, itu enggak sopan. Kamu nyuruh sesuatu yang udah Allah kerjakan, itu sopan enggak, Bu? Kalau mau dapat pahala sholawat harus bersolawat, bukan hanya nyuruh doang. Enggak ada itu faedahnya. Iya, maksudnya enggak dapat pahala sholawat. Ya kalau menjadikan anak kita jadi anak yang baik itu udah pasti. Ada 3 ya. Tadi itu mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita harus mencontoh, mengikuti